Halo, apa kabar? Michael Kisianto di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada Anda tentang sebuah cerita, ya, yaitu saudagar tikus. Cara menjadi kaya dengan modal seekor tikus. Cerita ini saya dengar, saya baca ya, ketika saya masih SD. Saya baca sebuah buku kecil ya, buku cerita dongeng tentang saudagar tikus. Kenapa saya ceritakan? Saya cari bukunya sudah tidak ketemu lagi ya. Di internet juga nggak ketemu, tapi saya masih ingat ceritanya. Kenapa saya ceritakan? Karena saya yakin akan bermanfaat bagi Anda ya. Baiklah, dengan tidak berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Nah, Alkisah dulu ya. Ada seorang anak muda, seorang anak ya, dari keluarga miskin. Sebut saja namanya Budi ya. Nah, suatu siang ibunya tuh menyuruh anaknya, si Budi itu untuk pergi ke rumah pamannya. Ibunya bilang gini, "Budi, coba kamu pergi ke pamanmu. Pinjam saja sedikit uang untuk kita makan. Ibu tidak punya uang lagi untuk kita makan besok." Ya, jadi uangnya cuma ada sampai sekarang aja. Karena memang keluarganya miskin. Nah, si Budi segera ke rumah pamannya ya. Sesampai di depan pintu, si Budi ngintip ya. Dia kaget mendengar pamannya itu sedang berteriak kepada seorang bapak-bapak ya. Pamannya ini, kalau Anda tahu, pamannya itu kaya raya ya, punya uang banyak. Dan pamannya itu sering meminjamkan uang ke bank, ke orang-orang dengan bunga ya. Pamannya bilang gini, "Dasar kamu bodoh. Bisanya pinjam uang terus, yang lama saja belum lunas. Kalau kamu pintar sedikit saja, modal seekor tikus, seekor bangkai tikus saja kamu bisa menjadi orang kaya." Sambil si paman menunjuk bangkai tikus di halaman rumahnya. Nah, mendengar itu si Budi itu mengurungkan niatnya untuk meminjam uang ke pamannya. Takut ya pamannya teriak-teriak gitu ke orang soal pinjam uang, padahal dia mau pinjam uang. Nah, sebagai gantinya dia mengambil bangkai tikus di halaman rumah pamannya tersebut dan membawanya pulang. Nah, sampai di rumah dia berbohong kepada ibunya. Dia bilang, "Pamannya nggak ada di rumah, Bu." Nah, lalu si Budi kecil masuk ke kamar dan berdiam sambil memikirkan perkataan pamannya. Dia merenungkan, merenung. Akhirnya dia pergi membawa bangkai tikus ke tetangganya yang punya kucing. Sebagai gantinya, tetangganya tersebut memberikan segenggam kacang ya. Kacang mentah. Nah, si Budi pinter nih, kacang tersebut dibawa ke rumah dan dibawa ke pinggir hutan dengan membawa seember air minum. Kacang rebus masih panas-panas, ada air minum. Kemudian dia di sana itu lewat para penebang hutan yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ya, sehabis menebang, dia mau bawa pulang. Budi memberikan kacang rebus dan air minum kepada para penebang hutan yang kelelahan. Nah, sebagai ganti terima kasihnya, Budi diberikan beberapa kayu hasil tebangannya. Kemudian hasil pemberian kayu tersebut, esok harinya Budi jual ke pasar. Pagi-pagi ya, uang hasil penjualannya dibelikan kacang lagi. Lalu dia bawa pulang, dia rebus lagi, dan siang-siangnya dia bawa ke pinggir hutan untuk diberikan lagi ke para penebang hutan yang sedang beristirahat. Nah, hal ini dilakukan Budi selama 6 bulan sampai dia mempunyai uang yang cukup untuk membuka sebuah toko kelontong kecil di pasar. Jadi hasil uangnya itu dia tabung terus. Nah, tokonya itu makin lama makin ramai dan makin besar. Juga makin banyak dan beraneka barang dagangannya ya. Dari ya bahan-bahan makanan, kemudian mungkin permadani ya, dan lain-lain. Dan pada akhirnya, dan karyawannya juga tambah banyak. Pada akhirnya setelah 5 tahun dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya ya. Dalam 5 tahun. Nah,
Lalu dia menyuruh tukang emas membuatkan sebuah patung tikus emas, dan kemudian dia pergi ke pamannya, memberikan patung tikus emas tersebut sebagai tanda terima kasih atas nasihat pamannya 6 tahun lalu. Dia menceritakan semua asal mula pemberian patung tikus emas itu, ya, waktu dia awalnya masih kecil, waktu awalnya dia datang ke rumah pamannya, mendengar pamannya teriak-teriak itu. Pamannya tertawa dan terharu menerima pemberian patung emas itu. Ya. Selesai ceritanya. Singkat saja. Tapi moral dari cerita ini apa? Jadi gini, bahwa Anda tuh jangan cepat menyerah bila tidak punya modal besar untuk sukses dalam kehidupan ini, ya. Seperti contohnya ya tadi ya. Modal seekor tikus saja bisa menjadi sukses. Kalau saja kita mau menggunakan akal pikiran dan talenta yang diberikan Tuhan, dengan mau berpikir lebih keras sedikit dan bekerja keras secara konsisten, pasti ada caranya, pasti ada jalannya. Ya, walaupun hanya bermodal seekor bangkai tikus saja. Ya, demikian video singkat saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda suka, klik like video ini. Anda boleh share ke teman-teman Anda yang mungkin saat ini juga belum bisa sukses. Anda boleh share juga ke Facebook Anda. Terserah. Dan Anda boleh subscribe, karena kalau ada cerita-cerita yang bagus saya akan share kepada Anda. Dan bukan share aja, channel ini saya ingin membagikan bagaimana Anda berinvestasi supaya Anda bisa sukses dalam kehidupan Anda bisa pensiun muda. Dan Anda juga nonton ya video saya tentang bagaimana caranya strategi peternakan uang dengan cara investor kos-kosan, dan ada juga peternakan apartemen ya. Anda bisa cari videonya atau klik di akhir video ini. Oke, demikian. Semoga sehat selalu, sehat walafiat. Semoga sukses selalu. Salam cuan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you, bye.